Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahayu dari kelas AK3B Malam. Di sini saya akan membahas tugas 5 mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai utang dan piutang pajak. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Jadi di soalnya sudah diketahui data perusahaan, data pegawai, dan data transaksi untuk bulan September 2021. Yang diminta yaitu buatlah jurnal atas transaksi Air Transport bulan September 2021. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama kita akan menghitung dulu PPh pasal 21 untuk karyawannya. Di soal diketahui ada dua karyawan yaitu Yoga dan Fendi. Kita akan menghitung terlebih dahulu PPh pasal 21 untuk Yoga. Gaji sebulan Yoga yaitu sebesar 14 juta rupiah, tunjangan per bulan sebesar 800 ribu rupiah, maka penghasilan brutonya yaitu sebesar 14 juta 800 ribu rupiah. Selanjutnya untuk pengurangnya yaitu ada biaya jabatan. Biaya jabatan dihitung dengan tarif 5% dikali dengan penghasilan bruto. Karena biaya jabatan Yoga lebih dari 500 ribu, maka yang bisa menjadi pengurang hanyalah sebesar 500 ribu rupiah. Selanjutnya, penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya jabatan. Dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar 14 juta 300 ribu rupiah. Kemudian kita kalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahunnya, yaitu sebesar 171 juta 600 ribu rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung PTKP-nya. Diketahui di soal status Yoga yaitu menikah dengan satu anak. Maka PTKP-nya yaitu untuk wajib pajaknya sendiri sebesar 54 juta rupiah, kemudian karena status kawin ditambah 4 juta 500 ribu rupiah, dan tanggungan satu orang anak ditambah 4 juta 500 ribu rupiah. Maka total PTKP-nya yaitu 63 juta rupiah. Selanjutnya, penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP, maka penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 108 juta 600 ribu rupiah. Dikarenakan penghasilan kena pajaknya di atas 50 juta rupiah dan kurang dari 250 juta rupiah, maka tarif yang akan dipakai adalah 5% dan 15%. Yang pertama kita hitung dulu 5%-nya, yaitu 5% dikalikan dengan 50 juta rupiah, hasilnya 2.500.000 rupiah. Selanjutnya 15% dikalikan dengan penghasilan kena pajak dikurang 50 juta rupiah, hasilnya 8.790.000 rupiah. Maka dapatlah PPh pasal 21 per tahunnya yaitu sebesar 11.290.000 rupiah. Kemudian kita bagikan dengan 12 untuk mendapatkan PPh pasal 21 per bulannya. Jadi PPh pasal 21 per bulannya yaitu 940.833,33 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 per bulan Fendi. Untuk gaji sebulannya yaitu sebesar 8 juta. Tunjangan per bulannya yaitu 300.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan, maka penghasilan brutonya sebesar 8.300.000 rupiah. Untuk biaya jabatannya yaitu 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, hasilnya 415.000 rupiah. Kemudian penghasilan bruto kita kurangkan dengan biaya jabatan, maka dapatlah penghasilan neto sebulannya yaitu 7.885.000 rupiah. Kemudian kita kalikan 12 untuk penghasilan neto setahunnya yaitu sebesar 94.620.000 rupiah. Kemudian untuk PTKP-nya diketahui status Fendi yaitu belum menikah,
maka PTKP-nya hanya untuk wajib pajaknya sendiri, yaitu sebesar Rp54 juta. Kemudian penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP-nya, dapatlah penghasilan kena pajak sebesar Rp40.620.000. Karena penghasilan kena pajaknya kurang dari Rp50 juta, maka tarif yang dipakai hanyalah 5%. Jadi 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak, hasilnya yaitu sebesar Rp2.437.200. Kemudian kita bagikan 12 untuk menghitung PPh pasal 21 per bulannya. Dapatlah sebesar Rp203.100. Selanjutnya kita buat jurnalnya. Atas transaksi pada tanggal 2 September 2021, yaitu membayar gaji karyawan. Yang pertama kita akan buat jurnal untuk karyawan yoga. Yang pertama kita akan membuat jurnal untuk pembayaran gaji yoga, yaitu ada biaya gaji didebit sebesar Rp14 juta, kemudian PPh pasal 21 terutang di kredit sebesar Rp940.833,33. Kemudian kas dan banknya di kredit sebesar Rp13.059.166,67. Selanjutnya untuk jurnal pembayaran gaji Fendi, itu ada biaya gaji didebit sebesar 8 juta. Kemudian PPh pasal 21 terutang di kredit Rp203.100. Dan ada kas dan bank di kredit sebesar Rp7.796.900. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 7, yaitu menerima pembayaran pembelian merchandise dari Dinas Pariwisata, nominal invoice sebesar 20 juta termasuk PPN. Untuk akunnya sendiri yaitu ada kas dan bank di debit, kemudian PPN keluaran di kredit, PPh pasal 22 terutang di kredit, dan penjualan di kredit. Untuk perhitungannya yaitu penjualannya, dikarenakan penjualannya ini termasuk PPN, jadi kita pisahkan terlebih dahulu dengan cara 100 dibagi 110 dikali dengan 22 juta, hasilnya 20 juta rupiah. Maka penjualannya yaitu 20 juta rupiah. Kemudian PPN keluarannya yaitu sebesar 10% dikalikan dengan penjualan yaitu 2 juta. PPN keluarannya di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya PPh pasal 22 terutangnya yaitu dengan tarif 1,5% dikalikan dengan penjualan, hasilnya 300 juta. Jadi PPh pasal 22 terutangnya di kredit sebesar 300 juta. Kemudian kas dan bank yang akan dibayarkan yaitu total dari penjualan, PPN keluaran, dan PPh pasal 2122 terutang, yaitu sebesar Rp22.300.000. Kas dan bank di debit sebesar Rp22.300.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10 September 2021, yaitu membeli kertas secara tunai dari PT Kertas, produsen kertas, nominal invoice sebesar Rp50 juta, belum termasuk PPN. Jadi langsung saja pembelian. Untuk akunnya ada pembelian di debit sebesar 50 juta, kemudian PPh pasal 22-nya dengan tarif 0,1%, dikalikan dengan nilai pembeliannya, maka hasilnya yaitu di debit Rp50.000. Kemudian kas dan bank yang akan dibayarkan yaitu sebesar Rp50.050.000. Lanjut ke transaksi tanggal 12. Itu menerima pembayaran sewa kendaraan dari CV Maju nominal invoice sebesar Rp5.500.000 termasuk PPN. Untuk perhitungannya, karena pendapatan sewanya termasuk PPN, kita keluarkan dulu PPN-nya, yaitu dengan cara
100 dibagi 110 dikali 5.500.000 rupiah. Yaitu hasil pendapatan sewanya yaitu 5 juta. Untuk pendapatan sewanya diletakkan di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian PPN keluarannya yaitu 10% dikali pendapatan sewanya yaitu sebesar 500.000. PPN keluaran diletakkan di sisi kredit sebesar 500.000. Selanjutnya PPh pasal 23 terutang dengan tarif 2% dikalikan dengan pendapatan sewa yaitu hasilnya 100.000. Maka PPh pasal 23 terutang diletakkan di debit sebesar 100.000 rupiah. Kemudian kas dan bank, yaitu total pendapatan ditambah dengan PPN, hasilnya 5.500.000 rupiah. Diletakkan di sisi debit sebesar 5.500.000 rupiah. Lanjut ke transaksi tanggal 15 September 2021, yaitu membayar jasa penyusunan laporan keuangan ke kantor jasa akuntan ABC, nominal invoice sebesar 10 juta rupiah, belum termasuk PPN. Jadi langsung saja ke jurnalnya, yaitu akunnya ada biaya jasa penyusunan laporan keuangan di debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit ada PPh pasal 23 dengan tarif 2%, dikalikan dengan biaya jasa penyusunan laporan keuangan. Hasilnya 200.000 rupiah di sisi kredit. Kemudian kas dan bank yang akan dibayarkan yaitu sebesar 9.800.000 rupiah. Lanjut ke transaksi tanggal 20, itu membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 4.550.000 rupiah. Untuk jurnalnya itu ada PPh pasal 25 pada kas dan bank sebesar 4.550.000 rupiah. Lanjut ke transaksi terakhir yaitu tanggal 25 September, membayar pembelian snack dan makan siang ke CV ABC Catering nominal invoice sebesar 3.300.000 rupiah termasuk PPN. Jadi untuk jurnalnya itu ada pembelian di sisi debit sebesar 3 juta rupiah, kemudian pajak masukannya di debit sebesar 300.000 rupiah, dan kas dan banknya di sisi kredit sebesar 3.300.000 rupiah. Sekian pembahasan tugas 5 dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.